Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri dari kelas 11 akuntansi 2. Video ini saya buat untuk menjelaskan tentang materi akuntansi beban dan belanja. Di dalam materi akuntansi beban dan belanja, materi yang akan kita bahas yang pertama, perbedaan beban dan belanja, yang kedua, pihak-pihak yang terkait, yang ketiga, klasifikasi beban dan belanja, dan yang keempat, pencatatan akuntansi beban dan belanja. Selanjutnya kita membahas dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu perbedaan beban dan belanja. Kalau beban diukur dan diakui menggunakan basis akrual merupakan unsur pembentuk LO, sedangkan belanja diukur dan diakui menggunakan basis kas merupakan unsur pembentuk LRA. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait. Yang pertama, pejabat penata usahaan keuangan SKPD, yang kedua, bendahara pengeluaran, yang ketiga, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, dan yang keempat, kuasa bendahara umum daerah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi beban dan belanja. Beban terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban pengguna penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Dan belanja terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Dan selanjutnya yang terakhir, yaitu pencatatan akuntansi beban dan belanja. Terdiri dari pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai, pencatatan akuntansi beban dan belanja barang dan jasa, pencatatan akuntansi beban dan belanja modal, dan yang terakhir pencatatan akuntansi beban dan belanja hibah dan bantuan sosial. Pada kesempatan ini kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai. Pencatatan akuntansi beban dan belanja pegawai terdiri dari dua mekanisme. Yang pertama, mekanisme langsung, dan yang kedua, mekanisme ganti uang. Kita akan membahas terlebih dahulu mekanisme langsung. Mekanisme langsung, contohnya beban gaji dan tunjangan. Tanggal pencatatan diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbul kewajiban Pemda. Pajak dibayar oleh bendahara umum daerah. Jurnal standar yang A. Jika pembayaran langsung ke rekening masing-masing PNS, jurnal LO dan neraca, beban gaji pokok didebet, RKPPKD dikredit. Jurnal potongan PPh, RKPPKD didebet, utang PPh pasal 21 dikredit. Jurnal LRA, beban gaji pokok didebet, perubahan sal dikredit. Selanjutnya, jika pembayaran langsung ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran, baru kemudian bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke PNS. Jurnal LO dan neraca, jika pencairan SP2D atau saat bendahara menerima transaksi dari BUD, kas di bendahara pengeluaran didebet, RKPPKD dikredit. Jika bendahara pengeluaran melakukan pembayaran, beban gaji pokok didebet, kas di bendahara pengeluaran dikredit. Yang selanjutnya, jurnal potongan PPh. Jurnal potongan PPh yaitu kas di bendahara pengeluaran didebet, utang PPh pasal 21 dikredit. Selanjutnya, jurnal LRA yaitu jurnal LRA, beban gaji pokok didebet dan perubahan sal dikredit. Selanjutnya, yang B yaitu mekanisme ganti uang, contohnya honorarium.
Tanggal pencatatan diakui saat bukti pembayaran beban telah dilakukan pengguna anggaran. Pajak dibayar oleh bendahara pengeluaran SKPD. A. Jurnal pada saat bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing-masing PNS. Jurnal LO dan neraca, beban uang lembur didebat, kas di bendahara pengeluaran dikredit. Jurnal pemotongan PPh, kas di bendahara pengeluaran didebat, utang PPh pasal 21 dikredit. Dan jurnal LRA, beban uang lembur didebat, perubahan saldo dikredit. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.